Yen keluar dari kamar mandi. Setelah selesai membuang air kecilnya, dia kini menatap pantulan wajahnya di depan cermin besar, merapikan sedikit helaian rambut hitam panjangnya yang terurai sempurna. Ia tersenyum dan beranjak keluar, namun langkahnya terhenti begitu melihat seorang menerobos masuk dan langsung mengunci kamar mandi, membuat ia terdiam membeku. Matanya membulat sempurna dengan tubuh yang kini sudah menegang kaku. Taeyong pada itu menyaringi dalam hati. Dia merasa puas melihat wajah ketakutan wanita di depannya. Oh, mainan barunya kali ini sangat menggemaskan. Taeyong berjalan mendekati Yen, membuat wanita itu semakin memundurkan langkahnya. Taeyong menarik senyumnya saat Yen sudah sepenuhnya berada dalam genggamannya. Apa yang kau lakukan? Tanya Yen terwata, jantungnya berdegup kencang. Dia tidak berani menatap mata tajam pria di depannya. Taeyong menatap wajah cantik Yen yang kini terlihat ketakutan seringai kembali muncul di wajah tampannya. Pakaianmu telah terbuka, sayang. Taeyong mengancingkan dua kancing kemeja Yen, tangannya dengan nakal menarik pinggang ramping itu, mengelusnya sensual. Sayang, ayo bercinta. Seketika Yen terkejut, dia melotot tak percaya mendengar perkataan Taeyong yang sangat tidak tahu malu. Dengan cepat Yen mendorong tubuh Taeyong dengan sekuat tenaga, namun tidak ada hasilnya. Saya tidak perlu jual mahal, aku tahu kau juga mau. Kita bisa melakukannya sekarang, aku menginginkanmu, bisik Taeyong sensual. Tidak lupa menggigit telinga Yen, membuat wanita itu memekik. Brengsek, kau bajingan, aku tidak mau dengan pria sepertimu, lepaskan aku, teriak Yen yang berhasil membuat Taeyong tertawa. Dengan cepat, Taeyong menarik tubuh Yen, membawa wanita itu duduk di atas wastafel dengan dirinya berdiri di kedua sisi kaki Yen. Dia mengelus lembut paha Yen yang tersingkap karena aruk ketatnya. Yen menggeram, dia mendorong tubuh Taeyong, tapi dengan cepat tangannya ditahan oleh Taeyong, membuatnya mendengus. Menggeram rendah, akhirnya Yen mengangguk. Dia menatap Taeyong yang kini tersenyum begitu manis, membuatnya muak. Baiklah, tapi sebelum itu turunkan aku dulu. Sayang, ini posisi yang nikmat untuk bisik Taeyong yang mulai. Yen membuka. Aku yang turun dulu, ujar Yen, membuat Taeyong berhenti. Begitu menatap Yen sebentar dan menurunkan wanita itu. Yen tak peduli dengan rintihan dan panggilan Taeyong yang kini berlutut di lantai karena dia menendang asetnya tadi. Masa bodoh, Yen benar-benar membenci pria mesum itu. Ia tersenyum sinis melihat Taeyong yang masih memegang selangkangan yang mendecis dan menjulurkan jari tengahnya, membuat Taeyong menggeram. Persetan denganmu, Taeyong brengsek. Di sisi lain, Taeyong keluar dari kamar mandi masih mendapati pemandangan yang sama. Dia tak peduli dengan tatapan beberapa siswi. Pandangannya masih tertuju pada punggung wanita yang berjalan semakin jauh. Taeyong terus menatap hingga punggung itu menghilang dari pandangannya. Seringnya nakal kembali muncul di wajah tampannya. Yen kembali dengan wajah memerah tertekuk sempurna. Dia bahkan tidak peduli dengan tatapan-tatapan menggoda dari pria-pria yang mencoba menggodanya. Yen bingung, memangnya wajah marahnya ini terlihat begitu menarik. Dasar pria-pria gila.
Menjaga ucapanmu, tidak sadar diri, Ian mendengus. Dia menatap sekeliling yang mana kebanyakan dari mereka menatapnya. Ian tak mengerti apa ada yang salah dengannya. Dia beralih menatap Jimin yang terlihat tertegun. Hei, ada apa denganmu? Kenapa menatapku seperti itu? Lihat bajumu, ujar Jimin pelan. Kenapa kalian tidak bilang sih? Gerutu Ian menutup semua kancing kemejanya tak tersisa. Tidak perlu bertingkah polos, kau sendiri yang membukanya. Dasar sendirian. Ian menunduk malu dengan hati. Dia mengutuk Taehyung dengan berbagai umpatan. Ini pasti ulah pria itu. Membuka kancing kemejanya. 2 kancing saja sudah sangat terbuka, apalagi ini 3. Bisa kalian bayangkan betapa malunya Ian saat ini? Lihat saja kau Kim Tae brengsek, aku akan memberimu pelajaran. Seperti saat ini, Ian yang baru saja menyelesaikan mata kuliahnya mendengus sebelum melihat Taehyung yang kini berdiri di depan pintu kelasnya dengan kedua tangan dilipat di depan dalam hati. Ian telah mengeluarkan sederet sumpah serapah untuk pria yang kini terkesannya bicara itu hingga membuat keributan. Para wanita bahkan sudah berteriak histeris melihat Taehyung yang notabene adalah sang pangeran kampus. Pangeran kampus untuk mereka turun ke dengkul. Muka seperti Taehyung diberi julukan pangeran kampus, merusak aset negara saja. Yeri merasa tak enak karena dari tadi pandangan seluruh siswa tertuju pada mereka. Dia tidak mengikuti mereka dari belakang dan terus memanggil nama Yen. Yen, lebih baik kau bicara dengan Princess Tae. Yen dari kelas Yeri. Kau tak mau dan berhenti memanggilnya dengan panggilan menjijikan itu di depanku. Yeri menghela nafas. Dia menoleh ke belakang melihat Taehyung yang masih mengikuti mereka. Pandangan pria itu kini beralih menatapnya dengan tatapan tajam seolah menyuruhnya pergi meninggalkan Yen sendiri. Yeri merasa bulu kuduknya berdiri. Dia harus mencari cara agar bisa kabur dari situasi ini karena sungguh tatapan tajam Taehyung sangat mengintimidasi. Kabarnya ada yang pernah masuk penjara semasa dirinya duduk di bangku menengah atas. Memikirkannya saja membuat Yeri kembali merinding. Namun walaupun begitu, Taehyung tetaplah pria tampan yang terlihat sangat seksi dengan wajah sangarnya. Bahkan Taehyung diberikan julukan tersendiri, yaitu pangeran paling menggoda. Ya, aku harus pergi. Kurasa senior Taehyung akan membunuhku sebentar lagi, cicit Yeri pelan. Mendengar itu, ya semakin menggambarkan tangan Yeri. Jangan pergi, kau tenang saja, dia tidak akan berani melakukan itu. Ya, Ian telah mengetahui siapa sebenarnya Taehyung dan semua kebusukan pria itu yang membuat Ian semakin membenci dan mati-matian menghindar dari pria brengsek sepertinya. Ian tahu jika Taehyung masih mengikuti dari belakang, maka dari itu dia mempercepat langkahnya hingga Ian meringis memegang lututnya yang terasa perih karena darah. Dia mendongak melihat siapa pelaku yang telah berani menabraknya. Harus dia beri pelajaran. Maafkan aku, kau tidak apa-apa?
apa-apa, lututku berdarah. Ia tersentak kemudian menangis. Aku tidak apa-apa, balasnya gugup. Lukamu perlu diobati, ayo, aku akan membawamu ke ruang kesehatan. Pria itu tersenyum ramah sembari menjulurkan tangannya. Pria itu tersenyum tipis. Dia merasa bersalah melihat Ian yang adalah sedikit kesakitan. Perkenalkan, aku Janwoo. Jantung Ian berdetak sempurna. Aku Jung Ian. Ian buka lebar mulutnya. Aku mengenalmu sama. Pria itu tersenyum aneh. Ian membalas senyuman cerai itu dan menerima uluran tangan pria di depannya. Dia tidak bisa membayangkan betapa bahagianya dia sekarang. Niat hati ingin mengumpat kini hilang sudah. Sedangkan di sisi lain semesta mata menatap tajam dua orang yang kini telah menghilang dari pandangannya dengan terkepal. Jung Ian, sampai kapanpun kau adalah milikku. Ian masuk ke dalam apartemennya dengan langkah lunglai. Tadi dia memutuskan untuk berjalan kembali bersama Yeri dan Jimin. Biasanya mereka akan mengambilkan waktu untuk menonton film keluaran terbaru dan berbelanja. Dia menenteng tas dan beberapa paperback belanjanya ke dalam naruhnya asal. Tiba-tiba dia mengingat pertemuan tidak sengajanya dengan senioranmu dan bagaimana baiknya pria itu mengobati luka kecilnya. Ian menarik senyumnya. Dia sangat bahagia. Sampai tadi dia yang membayar makan siang Yeri dan Jimin serta membayar tiket menonton. Sedikit menggeser posisinya, Ian merasa aneh saat merasa bosan hangat yang terasa menggelitik leher hingga ke belakang telinganya. Dia tersentak kaget saat benda basah mengisap lembut. Dengan cepat Ian membuka mata. Dia melotot sempurna saat tubuhnya terpaksa kembali membentur lantai dan itu terasa sangat sakit. Dia meringis dengan tubuh bergetar, takut saat tubuh besar itu mulai menindihnya. Mungkin setelah ini akan ada berita seorang wanita yang tinggal di apartemen elit meninggal. Air mata perlahan mengalir seiring tubuhnya semakin bergetar hebat. Ian merasa nyawanya benar-benar di ujung tanduk. Dia bisa merasakan seringnya serta tatapan tajam pria di atasnya. Aku tanya sekali lagi, siapa kau? Tidak ada jawaban. Ian merasa pergelangan tangannya di cengkram erat membuatnya kembali meringis. Itu terasa sakit. Lepaskan aku, sialan. Ian menggigit saat cengkraman di tangannya semakin kuat. Aku mohon, lepaskan aku. Ian frustasi jika tahu bagaimana maka Ian akan memilih tetap tinggal di mansion keluarganya dan hidup aman di sana. Dia menyesal telah bersikeras tinggal seorang diri di apartemen. Belum juga sebulan Ian tinggal sendiri, namun kini dia harus mati mengenaskan. Melawan hanya bisa berdoa saja, tapi sudah sepenuhnya oleh tubuh besar pria di atasnya. Kumohon, tolong lepaskan aku. Untuk kesekian kalinya Ian menangis. Dia hanya berharap semoga saja pria itu merubah pikiran, hanya mengambil uang dan barang berharga tanpa merenggut nyawanya. Ian hanya bisa menutup mata, pasrah menunggu ajal yang semakin mendekat saat bagaimana mentah dilayangkan ke wajahnya. Ian mematamu saja yang menerangi seluruh apartemen yang tadinya gelap. Dia tersentak kaget mendapati pria tinggi yang menatapnya dengan senyum mengejek.